wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang pencarian jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Said Zulfikar Hanif. Lalu yang kedua ada Winda Yuanita. Yang ketiga ada Fatia Dwi Astuti. Dan yang keempat saya sendiri, Dimas Yusuf Setiadi. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Persoalan dalam menemukan jalur terpendek seiring dengan penghematan waktu yang tersingkat. Hal ini menjadi penting dalam kedinamisan masyarakat perkotaan. Jumlah rute yang ditempuh juga menjadi persoalan tersendiri untuk mencapai tempat tujuannya. Kita akan menentukan titik-titik manakah yang harus dilalui sehingga mendapatkan tempat tujuan dengan jarak terpendek dan penggunaan waktu yang tersingkat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Penentuan sebuah jalur terpendek merupakan hal yang terpenting dan dibutuhkan sehubungan dengan optimasi waktu yang digunakan, serta beberapa penghematan di bidang lainnya. Dengan jalur terpendek yang dilalui, membuat pekerjaan lebih efektif, cepat, dan dapat tentunya terjadi penghematan biaya. Jalur terpendek dapat diartikan sebagai nilai minimal dari suatu lintasan, yaitu jumlah nilai dari keseluruhan bentuk lintasan. Untuk membantu menentukan lintasan terpendek, dapat memilih jalur yang terpendek dari tempat asal ke tujuan. Namun hal ini terkadang tidak dapat membantu secara maksimal dikarenakan banyaknya jumlah jalan yang harus dipilih dan tidak dapat diperkirakan jarak tempuh pada jalur itu. Untuk itu diperlukan sebuah sistem untuk membantu melakukan pencarian lintasan terpendek yang dapat mempresentasikan data. Data tersebut dapat disimpan, diolah, dan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam menentukan lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra yang juga merupakan algoritma greedy bisa menentukan lintasan terpendek. Penelitian ini adalah membuat sebuah simulasi pencarian jalur terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang dapat membantu dalam pencarian jalur terpendek dengan skema yang telah ditetapkan dan digambarkan. Ya, selanjutnya saya Zulfikar Hanif akan menjelaskan tentang metode dan algoritma. Next, graph. Graph adalah struktur distrik yang terdiri dari adanya simpul atau vertex dan adanya sebuah sisi atau edge. Graph adalah pasangan himpunan V dan E, di mana V merupakan sebuah himpunan yang tidak kosong dari sebuah vertex dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul dalam graph tersebut. Next, kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra yang digunakan dalam jurnal kali ini. Algoritma ini digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari satu vertex ke vertex lainnya pada suatu graf berbobot. Nah, cara kerja algoritma ini dalam mencari jarak terpendek adalah menghitung jarak dari vertex asal ke vertex terdekatnya, kemudian ke vertex kedua dan seterusnya. Next, lebih lengkapnya ini langkah penyelesaiannya. Pertama, membuat daftar jarak yang terdiri dari daftar vertex sebelumnya yang telah dikunjungi dan saat ini. Yang kedua, semua diberikan nilai pada daftar jarak tidak terhingga, kecuali vertex awal yang merupakan titik permulaan diberi nilai 0. Yang ketiga, vertex yang telah dikunjungi diberi nilai false. Yang keempat, semua nilai pada vertex sebelumnya diberikan nilai khusus yang menyatakan belum terdefinisi seperti 0. Yang kelima, vertex saat ini diset menjadi vertex awal. Yang keenam, marking vertex yang telah dikunjungi. Yang ketujuh, update daftar jarak dan daftar vertex sebelumnya, berdasarkan vertex mana yang dapat segera dikunjungi dari vertex saat ini. Yang kedelapan, perbarui vertex saat ini ke semua vertex yang belum dikunjungi, yang dapat dicapai oleh satu spot dari vertex awal. Yang kesembilan atau yang terakhir, ulangi dari langkah dari 6 sampai semua titik telah terkunjungi. Nah, selanjutnya saya Winda Yuanita akan memaparkan terkait hasil pembahasan dari pencarian dengan algoritma Dijkstra. Nah, hasil tersebut diperoleh dari analisa sistem algoritma Dijkstra sendiri
di mana cara mencari jalur terpendek akan memperhatikan beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor input graph dan faktor proses graph. Nah, ini contoh graf yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkstra. Nah, langkah-langkah jarak terpendek dari node A ke J menggunakan algoritma Dijkstra dijelaskan sebagai berikut. Nah, terdapat 3 poin utama. Yang pertama, penjelasan mengenai status node 0 dan 1, lalu penentuan bobot, dan yang ketiga yaitu predesesor atau node sumber. Nah, kemudian hasil iterasi algoritma tersebut dijelaskan dalam tabel yang telah ditampilkan. Terdapat kurang lebih 10 tahap iterasi, di mana tiap tahapnya itu akan menghasilkan bobot. Nah, setelah program dibuat, maka program akan berhenti karena semua node sudah terpilih atau programnya telah melewati node-node tersebut. Nah, sehingga akan menghasilkan jalur terpendek dari node A ke node J. Seperti itu. Nah, telah dilihat di tabelnya, di poin paling bawah, dari node A ke J, itu melewati tahap node A ke node B, lalu lanjut ke node E, dan berakhir di node J dengan bobot yaitu 9. Nah, maka didapatkan hasil jarak terpendek yang ditempuh dari node A ke node J itu sebanyak 9. Ya, jadi dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, dalam penentuan jalur terpendek, algoritma Dijkstra beroperasi dari node awal atau sumber ke node tujuan, di mana masing-masing node ini memiliki nilai jarak yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode Dijkstra dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan dengan menentukan vertex awal dan vertex tujuan, serta membandingkan nilai vertex tersebut. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.